Selamat sore Sobat Dompet Duafa Yogyakarta. Kita saat ini ada di sesi Polri, podcast Lansia Inspiratif. Nah, pasti pada bertanya-tanya nih, apa itu podcast Lansia Inspiratif? Oke, sebelum masuk ke podcast Lansia Inspiratif, kita perkenalkan dulu narasumber kita. Monggo Ibu. Ya, nama saya Ibu Widya Ningsih. Saya pemerhati lansia, baik di tingkat desa wisma sampai tingkat kota. Ya. Mohon maaf Bu, mau nanya nih, kira-kira ada berapa organisasi yang Ibu ikutin? Yang pertama organisasi di PKK. Ya. Tapi dari PKK itu ada namanya Sigra, siap gerak. Itu hanya di tingkat desa kelurahan. Ya, di desa itu hanya 2 orang ya. Jadi meliputi kelurahan. Kelurahan terdiri dari 16 RW, rukun warga. Terdiri dari 3 rukun kampung. Nah, kebetulan saya sebagai bendahara di rukun kampung ya, Iromejan. Sekaligus saya sebagai ketua 1 di tingkat Kemantren Pojok 1. Kemantren itu apa ya Bu? Kecamatan. Kalau di kota sekarang diganti, kalau khusus kota Jogja itu Kemantren, jadi tidak kecamatan lagi itu. Lalu di kota kebetulan saya sebagai ketua bidang pendidikan itu gabungan organisasi wanita kota. Itu terdiri dari 27 organisasi sekota Jogja. Itu juga lansia semua ya Bu ya? Ya, bukan lansia semua, tapi di bidang pendidikan. Kalau pendidikan itu kan luas jangkauannya ya. Ada dari lansia, dari ini yang kita tangani tentang stunting ya. Stunting. Sudah pernah dengar belum soal tentang stunting ya? Ini penting sekali ya. Stunting itu akan menjadikan generasi penerus yang harus berkualitas. Jadi kalau ada stunting itu akan menghambat perkembangan. Ya, benar sekali Bu. Karena kebanyakan tuh sekarang para remaja itu juga masuk ke dunia yang salah Bu. Contohnya kayak ada klitih, itu kan ada banyak sekali di Jogja ya Bu ya. Ya mungkin kurangnya edukasi juga Bu bagi mereka. Mungkin dari kita para remaja itu juga butuh inspiratif Bu. Contohnya Ibu Ning sendiri kan sebagai lansia yang cukup menginspiratif bagi teman-teman semuanya. Oke, mungkin agar teman-teman yang lain pada lebih terinspiratif lagi, boleh nih Bu Ning untuk menceritakan sedikit kisahnya. Ya, jadi sebenarnya yang namanya inspiratif itu sebenarnya arti sesungguhnya terlepas dari segala sesuatu, istilahnya itu segala sesuatu yang bisa memberi seorang itu ilham ya. Nah, jadi kalau teman-teman ini anak generasi muda itu terinspirasi, berarti ada suatu ilham. Kalau ilham itu ada setiap orang, tapi dikembangkan tidak ilham itu. Jadi kalau ilham itu dikembangkan akan menjadi inspirasi. Nah, inspirasi sendiri itu yang tadi bermana ilham itu setiap manusia khususnya lansia itu akan berbeda. Tergantung dari latar belakang pendidikan, latar belakang lingkungan, latar belakang dari kehidupannya. Jadi ini mohon maaf, bukan kita memilah dan memilih, tapi bagi lansia yang mungkin pendidikannya tergolong rendah, itu juga untuk mencapai segala sesuatu butuh generasi muda untuk bisa memberikan motivasi. Ya, istilah menterengnya itu mendampingi, itu loh yang paling penting. Benar, Bu. Sehingga saya senang sekali kalau ini generasi muda yang berkualitas, yang terdiri dari berbagai jurusan, berbagai perguruan tinggi bisa bersatu di dompet. Untuk apa? Untuk memberikan inspirasi, dan inspirasi yang tertanam menjadi inspiratif. Ya, benar sekali. Terus kalau ceritanya dari Ibu Ning sendiri nih Bu, masa lalunya itu seperti apa sih Bu? Ya, begitu ya. Jadi ini cerita aja dalam usia saya yang 71 tahun, tepatnya nanti di bulan Mei itu. Memang kalau yang namanya tua itu nggak bisa batasi. Tua itu mesti akan jadi tua.
tapi di dalam kegiatan diri kita, umur yang bertambah, itu akan menjadi kita itu lebih apa ya, kalau dalam agama kita lebih khusyuk, agama Ya, apapun benar yang sekali, dimiliki Bu. lansia kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, di dalam bidang kesehatan sendiri kita makan itu sekarang ya hati-hati. Dulu kan dari muda, ini yang masih muda makan apa tongseng, kambing ya loh, lalu masakan kekinian yang dari Korean gitu juga, Bu. Wah, yang banyak sekali. lewatnya gosen itu Ya. ya. Jadi kan itu kalau yang lansia ya harus dibatasi, sudah harus memikirkan tingkat kesehatan. Iya, benar sekali. Karena apa? Ya sudah rapuh, tulangnya juga sudah nggak kuat ya. Walaupun banyak sekali loh lansia itu yang terinspiratif. Umur 78 tahun masih kuliah S2. Ya loh. Lalu kemarin di Medland ya, di mana ya itu sini ya. Itu mereka itu justru berlatih ototnya jadi koncang, jadi seperti petinju itu, ototnya itu pada usianya sudah 70 tahun. Terus ada lagi seorang guru itu sampai 75 mengajar terus karena swasta ya mungkin. Tapi kalau seperti ibu kan dibatasi, kalau bukan profesor itu 65 tahun ya loh, kalau profesor sampai 70 ya. Nah, ini sebenarnya jadi menurut catatan saya, ini pengalaman di lapangan, lansia itu makin banyak inspirasi, makin termotivasi, umurnya makin panjang. Itu monggo betul atau enggak, karena di tempat kami kan ada sekelompok mas lansia, setiap tanggal 5 ketemu. Mereka itu ya nggak bisa jalannya pakai kursi loh. Jadi karena ya mungkin tidak bisa beli kursi roda, dalam seperti Dinkley itu dia datang. Sering sendiri itu makan nggak apa ya, nggak enak. Tapi kalau banyak temennya itu menjadi ya, seperti itu juga. Ya, jadi memang hidup itu apa ya, pilihan. Nah itu pilihan. Kalau mau sehat ya bisa mengatur menu makannya. Ya olahraga lah, katakanlah kalau yang paling murah jalan-jalan. Ya, itu jalan, pengalaman saya. Jalan pagi gitu ya, Bu ya. Nyatanya saya kegiatan itu dari umur, jadi dari tahun 79 sampai sekarang saya ini masih menjadi ketua di kelurahan, ketua 1 di tingkat kementerian, masih jadi ketua pendidikan. Itu sebenarnya terinspirasi untuk sehat, terinspirasi untuk banyak teman, terinspirasi untuk ya membagi ilmu gitu ya, bagi ilmu ya. Jadi saya banyak pengalaman yang tarik dengan lansia ini ya. Jadi mungkin gini, bukan kita juga menjunjung temanya meningkatkan kualitas hidup di masa tua ya Bu ya. Terus kalau strategi dari Ibu sendiri itu bagaimana Bu? Ya tadi 1 makanan sehat, 2 olahraga, 3 tidak mudah marah, harus sabar ya. Yang 4 lebih menekankan, tentunya ini yang pertama dan utama, kepada keyakinan kita. Jadi lansia apapun agama, Hindu, Buddha, Islam, Kristen apa, itu kalau pendekatan diri pada Tuhan akan sehat. Ya. Terus ada banyak yang bilang kan seperti ini Bu, pada meremehkan lansia gitu Bu, padahal sebenarnya lansia itu masih bisa berkegiatan banyak, contohnya Ibu Ning sendiri gitu. Terus menurut pendapat Ibu Ning gimana Bu? Saya kira apa yang Anda katakan Mas Muhammad betul. Sering saya kalau ngumpul Ibu Ning rekoso gitu ya, kok mau menangani, ternyata mereka mencuekkan, menganggap itu karena dianggap apa ya, sudah tidak bisa memberikan kontribusi, dianggap lansia itu apa ya, suatu kelompok yang tersisihkan, terisolirkan gitu. Padahal sebenarnya tidak. Tetangga saya tadi ya mau tak beliin pas nggak jualan, buat peyek apa namanya, paru. Enak sekali loh. Paru-paru gitu. Iya, paru diris. Saya aja nggak dapat, tapi dia enak sekali dan murah jualnya. Karena apa? Karena sering dia tidak menghargai
ini jadi hanya untuk selingan supaya tidak cepat ngantuk. Jadi itu loh ya, daripada lihat TV bunyi, nah ini lihat TV bisa apa mendatangkan income. Yang lucu lagi, justru anaknya mendapat limpahan. Padahal ini ya keluarga menengah ke bawah dari ibunya yang jualan paru ini. Ini kan sesuatu inspirasi untuk kita. Masa yang tua malah dari yang muda. Tahu pepatah enggak, Mas? Gimana, Bu? Kebun nusuh gudel. Oh ya. Sekarang gudelnya yang nusuh kebun. Artinya anak-anak mengharapkan juga masih bantuan dari orang tua. Iya, benar sekali, Bu. Itu kenyataan di lapangan. Ya. Pokoknya senang Mas. Kalau di lapangan ketemu lansia, terus lansianya itu diajak ngomong, didampingi, itu akan mendatangkan inspirasi bagi yang muda. Jadi yang muda masa kalah. Ini cerita ya, Mas. Ya. Saya ini hobi memasak. Pinter masak apa? Suruh kasih pelatihan kemarin, baru melatih dari karyawan SGM. Ini SGM di itu 13 orang. Berarti Ibu pernah muda-muda seperti ini. memberi pelatihan gitu? Ya, memberi pelatihan. Tapi saya juga katakan, Bu, bayarnya berapa? Lah, kamu kuatnya berapa? Tuh. Terus saya juga terinspirasi melatih mereka. Lah ini baru karena pembantu, saya nggak punya pembantu, saya hentikan. Jadi saya ngajar masak. Tapi masaknya, jadi kalau lansia itu udah tidak ke arah income, Mas. Tapi ke arah, ya tadi, apa ya, artinya apa? Jadi kita berbuat kebaikan untuk nanti bisa masuk surga gitu ya. Jadi untuk ke depan, kita sudah nggak mikir, kalau sekarang kan kursus gitu Mbak ya. Sistem saya enggak. Silahkan kursus di tempat saya, habisnya berapa, nanti dibagi dengan yang ini lansia. Terus tadi yang tetangga saya yang jualan ini, masih loh Mas, kapan-kapan Pak. Boleh. Ya udah tua sekali, yang buat kayak paru. Ya, jadi ini sebenarnya penting bagi ya pertama anggota keluarga ya masyarakat, tetapi yang kedua generasi penerus bangsa seperti panjenengan yang ada di Dompet Duha ini bisa nanti seperti kemarin saya kepingin diwadahi mereka yang tertarik dengan lansia, dibuat program. Tadi tak tanya divisinya masuk apa? Nah, divisi pendampingan. Nah, pendampingan apa? Inspirasi. Nah, untuk apa? Agar lansia terinspirasi. Kalau nggak ada gitu lansia ngelokro Mas. Iya Bu. Semplah itu. Seakan-akan hidup tadi sudah nggak diperlukan masyarakat. Hidupnya kalau ini istilah di dalam lansia namanya sarang semut. Artinya apa? Jadi seperti saya anaknya 4 misal, 1 di Medan, 2 Jakarta, jadi tinggal sendiri. Kalau punya masih suami berarti dengan suami istri. Lah nanti kalau sudah sendiri ternyata merasa kesepian. Nah itu namanya sarangnya sudah sepi, sarang semut. Makanan enak sarang semut ini sarang yang sudah begitu. Jadi inspiratif benar ya, perlu di apa yang generasi muda agar tadi podcast ya itu bisa berjalan podcastnya. Karena apa? Nah ini yang untuk catatan Mas. Ternyata setiap lansia itu inspiratif yang ada itu juga beda-beda. Jadi kalau panjenengan yang generasi muda itu bisa mendampingi, hasilnya akan lebih jos daripada lansia itu dibiarkan berkembang sendiri. Nah, oleh karena itu saya sering mendengar bahwa sekarang itu yang namanya puskesmas itu terkait erat dengan lansia, karena Bapak langsung ke puskesmas. Baik yang sekarang punya BPJS atau yang itu karena kesehatan nomor 1 gitu. Terus ada lagi Bu, kadang ada yang berbicara itu lansia itu butuh teman ya Bu ya. Nah itu kan benar sekali ya Bu ya. Kalau Bu Ning sendiri nih caranya agar selalu merasa ditemani itu bagaimana Bu?
Yang pertama, ini dari bangun tidur itu mesti pagi bangun, saya itu jam 3 saya sudah bangun gitu ya. Oh. Ya, lalu wianan, terus terang ya, menyapa. Kan banyak teman-teman yang pada sahur ya hanya nyapa, Ya. selamat makan sahur, selamat. Kalau yang tidak sahur ya mungkin kegiatan. Jadi itu yang pertama, menyapa. Ya. Yang kedua, bagi saya sendiri sebetulnya saya sering membuat diri saya itu apa ya, lansia kurang kerjaan gitu. Karena saat ini apa yang saya lakukan ya, kalau orang kan titel, tapi kalau ini jabatan jabatan yang sosial, nggak ada orang gaji ya, malah kelangan ya toh. Karena apa? Harus naik Gojek kemana-mana ini, sehingga saya mengembangkan agar banyak teman selain melalui WA. Saya rajin untuk silaturahmi. Ya. Tetapi ya memang tanda petik kalau waktu pandemi itu ya tidak. Lalu yang kedua, lihat saya mau ditilii, kebetulan Mas saya punya klien. Jadi saya ini ketua mitra keluarga. Tingkat kementerian, tingkat kelurahan, mitra keluarga. Oh ya. Terdiri dari tadi 6 divisi: kesehatan, pendidikan, Ya. psikologi, ekonomi, sosial, budaya lah. Itu ternyata klien saya itu nganu Mas, sakit TBC. Nah, terus bagaimana saya tetap bisa menjalin tadi? Nah, saya lewat WA. Jadi ternyata HP itu bisa berdampak positif, tetapi Ya, juga benar sekali. negatif. Tergantung Ya, penggunanya tergantung. Jadi saya banyak teman lewat ini. Ini cerita aja Roto Kemayu. Saya punya UMKM. Ya, padahal selama 2 tahun. Ini Kamis nanti saya harus juga lewat Zoom. Oh, betul. Di UMKM itu diajarkan berbagai keterampilan. Padahal secara naluri saya udah tua untuk apa sih gitu ya. Pensiun dari suami ada, pensiun dari sendiri ya lah. Ya. Tapi kan bukan. Jadi kepuasan lansia bukan karena finansial, tetapi punya banyak teman saya banyak sekali loh. Kalau nggak percaya nanti buka HP saya, ribuan loh. Sampai kemarin marahi, HP-nya sampai itu yang marah malah cucu. Ini sampai nggak bisa dibuka, 1.900 berapa gitu, nggak penuh gitu ya. Lebih-lebih kalau bayar apa kita pakai bayar kota kan banyak. Ya. Tapi kan kalau di rumah ada wifi ya, jadi kan enggak masalah lah itu, Mas. Jadi cara menambah teman lewat HP. ya HP. Lebih-lebih update status gitu ya, gaya ada yang gitu komen ya. gitu ya, Bu. Komen gitu itu. Ternyata juga lah itulah menginspirasi sehingga bisa reunian dengan teman SMP, SMA. Terus ini kan berarti Bu Ning sendiri kan terinspirasi untuk melakukan banyak kegiatan ya Bu ya. Nah, kalau Bu Ning sendiri itu terinspirasi dari siapa dan dari apa Bu? Ya, dari orang tua saya Mas. Oh gitu. Jadi ibu saya itu umur 96 tahun ya. Itu dia tidak sakit, tidak apa ya, sudah sepuh. Tapi beliau memang suka berorganisasi, khususnya karena saya beragama Kristiani. Ibu saya giat di kegiatan-kegiatan yang rohani, di gereja, di kampung gitu loh Mas, PKK dan sebagainya. Juga ayah saya meninggal umur 94, ibu saya 96. Jadi terus saya berkaca, bapak ibu saya meninggal tetapi tanpa sakit loh Mas itu. Ya. Jadi saya masih ingat, ini histori saja. Jadi saat itu saya masih nguji mahasiswa, ternyata kok dipanggil gitu ya. Ini terus saya terinspirasi bahwa saya harus sehat, bahwa saya harus berguna bagi masyarakat, keluarga, dan juga secara luas ya bangsa dan ya. Ini terus kegiatan saya itu saya juga sebagai kader narkoba segala gitu loh Mas. Jadi saya jabatannya banyak banget terus kalau saya tak PSDW ya seperti tadi, selain masak saya ahli merangkai bunga Mas. Wah nanti tak
rangkaian bunga saya itu ini rodok sombong ya. Jadi ternyata makin kita banyak terinspirasi dengan aneka ragam skill itu keterampilan, makin kita itu berupaya untuk berumur panjang. Nah ini mudah-mudahan tertular. Sudah sakit sedikit Pak, sering sakit sih dia, aku kalau gini tuh udah nggak mau hidup lah, itu keliru. Justru sakit itu upaya untuk sehat. Justru nggak bisa terhambat. Wah nilaiku kok muncul. Wah itu justru termotivasi untuk menjadi A, begitu itu loh. Yeah. Jadi inspirasi tadi saya katakan setiap manusia berbeda, tapi bagaimana inspirasi mengilhami seorang untuk maju, semangat, dan yang terpenting berguna bagi orang lain. Ya benar sekali Bu. Oke, terus kita lanjut lagi ya Bu ya. Kalau dari Ibu sendiri nih, bagaimana perasaan Ibu selama mengikuti berbagai organisasi, berbagai kegiatan gitu, Ibu sempat merasa capek atau enggak, gimana Bu? Itu ya pertanyaannya. Banyak yang bertanya soalnya dengan saya seperti bertanya. Yang pertama, kalau capek jelas umurnya itu ya, sering gojeknya, Ibu nggak capek ya, tapi nggak percaya kalau umurnya saya itu. Yang kedua, yang namanya kegiatan mesti ada hambatan. Nah, hambatannya itu kalau ada anak yang sakit, suami kebetulan kan sakit juga, saya harus bisa membagi waktu antar dan inter, mana yang terpenting. Jadi kalau selama suami saya sakit, kegiatan saya batasi gitu. Tetapi setelah suami saya sekarang artinya sudah membaik, tinggal pemulihan full Mas. Jadi kegiatan saya sudah dimulai dari tadi jam 5. Saya harus menjadi liturgos di gereja untuk membimbing di dalam suatu liturgi. Itu dari jam 5 pagi tadi. Terus nanti sebentar lagi ada kegiatan kalau di dalam Islam itu seperti pengajian gitu ya. Jadi kalau di dalam kami PA, sehingga dari pertanyaan Mas Rido itu banyak yang tanya, ngombe vitaminnya apa? Enggak, saya enggak pernah. Rahasianya apa gitu Bu? Enggak, vitaminnya yang satu dekat dengan Tuhan, yang kedua jangan membuat orang lain itu istilahnya menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, enjoy aja, jalan. Artinya kalau kita yang kita lakukan sesuatu yang baik, kita nggak usah takut, maju terus gitu loh. Itu sampai hari ini pedoman saya seperti itu. Kalau capek, ya capek loh. Dari jam 5 ini nanti kegiatan saya masih 3 hari ini, ayo. Tetapi karena tadi tanggung jawab. Waktu Mas Rido WA saya, bingung jawabnya. Tidak, saya katakan kalau itu karena memang lansia saya tahu, gitu ya. Tapi kalau misalnya Mas Rido sesuatu yang saya tidak akan saya tolak, begitu loh Mas. Jadi memang kita harus bisa memilah. Begitu. Mungkin gini Bu, kan banyak nih para pemuda-pemudi nih saat berkegiatan tuh banyak kan pada sambat gitu loh Bu ya, agak ngerasa capek, mungkin kurang istirahat gitu. Mungkin dari Ibu ada pesan untuk anak-anak muda di luar sana Bu, yang bahkan Ibu sendiri aja menurut usianya sudah melebihi pemuda tapi semangatnya tidak pernah pudar, tidak pernah capek. Makanya ya begini Mas, jadi itu terkait dengan bocah saya salah satunya adalah sapaan anak kos. Nah, anak kos itu kan muda-muda seperti ini anak kos semua atau ini yang ada di sini. Nah, itu saya mendekatkan pendekatan gitu ya. Sapaan namanya aja, topiknya sapaan. Jadi kita sapa, kita istilahnya kita cerita-cerita, kita ajak untuk berdialog. Artinya setiap kita ketemu tahu diorangkan ya Mas ya, sapa, diorangkan. Ternyata itu menjadi inspirasi yang baik untuk anak muda. Contoh, lo ini yang sudah sepuh. Ini semua lo Mas, di lapisan tingkat itu yang tadinya nggak mau ikut PKK melihat saya. Saya itu contoh yang penting sudah itu tidak hanya di PKK, tapi di gereja tempat kami juga seperti itu. Jadi ternyata inspiratif tadi. Mudah-mudahan juga untuk yang muda-muda ini terinspiratif. Nah, sudah
Kita simpulkan ya Bu ya, inspiratif itu tidak hanya kita yang merasa terinspiratif, tapi kita juga bisa memberikan inspiratif buat para lansia yang di luar sana, buat para pemuda-pemudi juga generasi selanjutnya. Dan kata inspiratif itu sebenarnya berasal dari ilham ya Bu ya. Nah, tiap manusia itu memiliki ilham yang berbeda-beda, tergantung para individu itu bagaimana cara mengembangkannya untuk menjadi inspiratif bagi orang di luar sana, gitu nih Bu ya. Oke, mungkin cukup sekian aja ya Bu ya, podcast kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, kita ada tagline nih Bu buat teman-teman semua. Nanti biar saya pandu ya Bu ya. Dompet Doa Volunteer Yogyakarta, satu hari satu kebaikan. Oke. Mungkin cukup sekian podcast kita pada sore hari ini. Mungkin kita bisa menyaksikan nanti di bawah ini ada YouTube Kemanusiaan TV dan Instagram Dompet Doa Yogyakarta. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Mohon maaf kalau belum optimal.